What's Wrong with Sekretaris Kim Part 2. Sekretaris Kim atau biasa dipanggil Bu Kim adalah sekretaris teladan di sebuah perusahaan ternama di Korea. Ia mendapatkan penghargaan yang begitu besar karena kerja kerasnya dan kemampuan beradaptasinya yang tinggi. Ia bekerja di bawah tekanan Pak Lee yang merupakan wakil pimpinan dari perusahaan itu. Pak Lee adalah putra kedua dari pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas perusahaan itu. Tanpa disadari, kebersamaan mereka selama 9 tahun membuat Pak Lee ingin memberikan kejutan dan surprise atas kerja keras yang dilakukan Bu Kim. Pak Lee membawa Bu Kim untuk bersenang-senang sesuai dengan keinginannya. Ia mengajak Bu Kim untuk pergi ke taman hiburan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan, Pak Lee menyewa taman hiburan tersebut hanya khusus untuk mereka berdua. Pak Lee terkenal dengan sosok yang sangat perfeksionis dan narsistik. Ia sering memuji dirinya sendiri dan merasa ganteng, padahal mah aslinya emang. Bu Kim adalah satu-satunya sosok yang mampu membantu Pak Lee dalam pekerjaannya, hingga Pak Lee tidak mampu mengucapkan hal apapun atas kebesaran dan kekuatan Bu Kim dalam menghadapinya 9 tahun terakhir. Pak Lee juga mengajak Bu Kim untuk makan bersama di restoran terbaik yang belum pernah Bu Kim makan sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Taman hiburan yang barusan dikunjungi adalah tempat rumah lama yang Bu Kim tinggali bersama keluarganya. Bu Kim telah ditinggal oleh ibunya sejak kecil, dan saat ini ia tinggal bersama 2 orang kakak dan seorang ayah. Bu Kim terbiasa untuk kerja keras. Ia harus bekerja demi pendidikan kedua kakaknya, sementara ayahnya sibuk dengan kesibukannya sebagai vokalis band rock. Di sana, Bu Kim harus bekerja keras dan menyesuaikan apapun yang diminta oleh Pak Lee. Berbagai hal pribadi dan semua hal yang tidak biasa harus Bu Kim lakukan dalam melayani Pak Lee. Ia ingat bahwa semua yang ia dapatkan dan reward yang diberikan Pak Lee merupakan hasil dari kerja kerasnya. Hingga suatu hari Pak Lee merasa ada hal yang berbeda antara Bu Kim dan Pak Lee. Satu persatu keinginan Bu Kim dalam survei yang ia adakan secara tiba-tiba, Pak Lee wujudkan. Ia memberikan hadiah kecil dan berbagai hal yang diinginkan oleh Bu Kim sebagai tanda terima kasih. Sejujurnya itu bukan hanya tanda terima kasih, itu juga menjadi tanda rasa sayang Pak Lee kepada Bu Kim. Tapi Bu Kim merasa bahwa keputusannya untuk keluar dari perusahaan itu adalah tepat. Ia keluar hanya untuk mengikuti jati diri yang ia inginkan. Ia ingin menikah dengan pria biasa dan ingin memiliki seorang anak. Tapi Pak Lee tidak menerima hal yang diinginkan oleh Bu Kim. Ia berusaha mempertahankan Bu Kim dan membujuknya agar tetap di perusahaannya. Berbagai hal-hal baper membuat Bu Kim menjadi agak bimbang. Jujur, sebenarnya Pak Lee agak galau. Dia merasa ada yang kurang jika Bu Kim keluar dari perusahaannya. Ia harus mencari sekretaris baru, dan untuk menyesuaikan dengan dirinya yang perfect, ia butuh waktu yang besar. Bu Kim harus bekerja dan berusaha menghilangkan rasa traumanya ketika kecil. Kejadian beberapa tahun lalu di usia yang masih kecil.
Ia diculik oleh seorang wanita bersama seorang anak laki-laki. Trauma itu terus menghantuinya hingga membuatnya untuk sulit tidur. Tapi itu semua tak menghalanginya untuk terus bekerja dan profesional di perusahaan itu. Bu Kim belum sudah menerima hadiah kecil dari Pak Lee. Berbagai hal ia terima sebagai bentuk bujuk rayu Pak Lee agar Bu Kim tetap ada di perusahaan itu. Namun ia masih tetap tegar saat ini. Berbagai hal dan janjian serta hadiah telah diberikan. Dan itulah Bu Kim masih menolaknya. Kebiasaan Bu Kim yang selalu perfect membantu Pak Lee, baik itu merapikan dasi, menyiapkan makanan, mengikat tali sepatu, dan lain sebagainya, membuat Pak Lee makin berdebar-debar. Caranya untuk mempertahankan Bu Kim ternyata membuat ia menjadi jatuh cinta. Ia lagi-lagi memperhatikan Bu Kim untuk hal yang baru, bukan sebagai sekretaris, tapi berharap menjadi sebagai seorang kekasih. Di sana, Bu Kim berusaha untuk mempertahankan jati dirinya. Ia tak ingin bolak-balik sana-sini karena hanya tawaran yang menggiurkan. Pak Lee mempunyai seorang sahabat yang bernama Jo-sik. Jo-sik ini adalah sahabat Pak Lee yang telah bercerai dari istrinya. Perceraiannya menjadikan Pak Lee yakin padanya untuk membantu. Tapi Bu Kim masih menjalani alur hidupnya. Bahkan ia mencoba untuk berkencan dengan laki-laki asing untuk menjalani dan mewujudkan keinginannya menjadi wanita biasa. Beruntung, laki-laki itu adalah seorang wartawan. Hal itu membuat Pak Lee merasa cemburu dan kesal. Ia mengajak Jo-sik untuk berolahraga hanya untuk menguapkan kekesalannya. Kencan buta mereka di malam itu akhirnya tersebar melalui seorang karyawan yang memotret kebersamaan mereka. Adegan itu tampak mesra dan Pak Lee melihatnya. Pak Lee merasa begitu kesal dan meminta saran dari sahabatnya apa yang harus ia lakukan. Kenyataan bahwa semua telah terjadi. Ia harus berusaha lebih besar lagi agar Bu Kim tidak jatuh kepada tangan siapapun. Di sana, kebiasaan Bu Kim membuat Pak Lee makin cemburu. Ia melihat Bu Kim memperapikan dasi seorang pria tepat di matanya. Pak Lee begitu kesal. Kesalnya bukan atasan dan bawahan, tapi bagaikan seorang kekasih. Bu Kim merasa malu dan merasa bahwa ini semua ada yang beda. Bu Kim berusaha menjadi dirinya sendiri dan bercerita pada keluarga, terutama kakaknya. Kakak Bu Kim yang paling tua adalah seorang psikolog. Ia juga membantu Bu Kim dalam menyelesaikan kehidupannya sehari-hari. Bu Kim juga memiliki sahabat yang bernama Jiah. Jiah ini adalah seorang sekretaris pengganti yang akan menggantikan Bu Kim jika suatu saat nanti Bu Kim keluar dari perusahaannya. Mereka berdua memiliki idola yang sama, yaitu seorang penulis ulung. Penulis ini adalah Marpos. Marpos adalah penulis terkenal di negara mereka dan memiliki cerita alur buku yang unik. Mereka berdua menyukai Marpos karena memang memiliki karya yang indah. Tanpa disangka, penulis Marpos ini adalah kakak kandung dari Pak Lee. Mereka berdua adalah dua putra yang memiliki perusahaan Yum-Yung ini. Mereka memang memiliki latar yang berbeda, tapi asal keluarga yang sama. Suatu hari di pembukaan acara olahraga perusahaan, Pak Lee membuka acara dan meminta semua karyawan untuk bersemangat. Seluruh karyawan mengikuti perlombaan yang ada, termasuk Bu Kim.
Beliau terkenal dengan orang yang kompetitif dan berusaha sesuai tenaga. Hingga akhirnya ia memenangkan perlombaan itu. Pali merasa bahagia melihat perjuangan yang dilakukan Bu Kim. Tapi ada satu hal yang membuatnya khawatir. Di tengah perlombaan, ada seorang laki-laki yang mencoba mendekatinya dan mencoba membuat Bu Kim terpesona. Di sana mereka berlomba berdua. Api cemburu pada Pali membakar stadion waktu itu. Bahkan Pali merasa ia sangat kegerahan dan benci melihat hal itu. Bersamaan Bu Kim dan laki-laki itu adalah teman kantornya juga kok. Memanglah Pali ini dasar. Karena kekesalannya, ia berusaha pergi dari pertandingan. Tapi ternyata kakinya kejedot. Ya begitulah, sakit. Akhirnya Bu Kim berusaha untuk membantu Pali mengobati kakinya yang terluka. Memang ini yang ia inginkan. Bersama dengan Bu Kim, bukan pria itu. Kasih sayang Pali dan rasa cemburunya terus ditunjukkan. Teman yang lain hanya mampu melihat, berdiri, dan terdiam.